Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 4 April 2025, Jumat pertama di bulan April. Kita mau bersama-sama berdevosi menghormati hati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah hari pantang dan puasa buat kita. Suatu hari ada umat yang memberikan donasi untuk membantu meringankan beban operasional gereja. Umat ini mengatakan kepada saya, "Romo, ini NN ya Romo. Tidak usah disebut namanya siapa, tidak usah diumumkan. Karena semua rezeki dari Tuhan dan saya mau mempersembahkan kembali untuk Tuhan." Wah, luar biasa. Saya menghadapi penderma itu bermenung. Mengapa ya? Kok ada orang yang berdonasi tapi namanya tidak disebut, alias NN, no name, tanpa nama. Dan dilakukan secara tersembunyi, secara diam-diam. Bukankah kebaikan itu perlu ditampilkan supaya juga orang lain yang melihat kebaikan itu juga melakukan kebaikan yang sama? Tidak semuanya seperti itu. Bagi pribadi ini, orang ini melakukan kebaikan bukan untuk mau tampil flexing, pamer ketika berderma. Namun yang ia buat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk bukan membesarkan nama pribadinya sendiri. Salut sekali. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini saya ingin menggali makna kata diam-diam. Kenapa ya kok Yesus dikatakan pergi ke Yerusalem dengan diam-diam? Kok seperti bergerilya? Yesus melakukan ini tentu bukan karena takut, tetapi Yesus datang secara diam-diam agar orang-orang yang salah paham atas karya-karyanya, atas sabdanya, tidak dibuat semakin memanas dan mengganas. Lantas mengapa Yesus hendak ditangkap dan dibunuh? Lantas mengapa mereka panas dengan karya dan sabda Yesus? Karena mereka gagal untuk melihat karya-karya dan sabda Yesus sebagai karya Allah, sebagai pekerjaan Allah dan sabda Allah sendiri. Bagi orang Yahudi, asal-usul Mesias
penuh dengan misteri dan tidak diketahui oleh seorang pun. Sedangkan mereka mengetahui bahwa Yesus berasal dari Nazaret, mamanya bernama Maria, bapaknya bernama Yusuf si tukang kayu. Bagi mereka Yesus hanyalah orang deso dari Galilea yang membual tentang hubungannya dengan Allah. Maka Yesus bersabda, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar. Dialah yang mengutus aku." Luar biasa. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Siapakah Yesus bagi kita? Tidak cukup kita mengenalnya dari kata orang, dari kata guru agama, dari kata romo. Perlu relasi kita yang hangat, relasi kita yang mendalam dengan Tuhan. Dan relasi itu dinyatakan dalam doa. Kehadiran kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai pengikut-pengikut Kristus, semoga bukan untuk menjadi kompor yang memanas-manasi orang, bukan. Tetapi bercermin dari apa yang Yesus buat. Kehadiran Yesus adalah untuk melakukan kehendak Allah. Demikian juga dengan kehadiran kita. Semoga keberadaan kita sebagai pengikut Kristus memberikan kesaksian iman yang nyata untuk semakin mau mengasihi, semakin mau peduli dan bersaksi di tengah kehidupan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.